hanya di grup, semua diharapkan tahu. Ya, itu. Oke, saya akan share materi lain sekarang. Nah, ini baru masuk topik kuliah kita. Ya. Nah, ini baru masuk topik kuliah kita. Tadi saya hanya menjelaskan rencana pembelajaran semester. Nah, ini biokimia. Ya. Ada 3 buku yang saya rekomendasi. Ya. Tapi ini kelihatannya bahasa Inggris semua. Yang bahasa Indonesia coba Anda cari deh. Leininger ini kalau nggak salah bahasa Indonesia sudah ada nih. Yang buku karangan Leininger, bahasa Indonesia sudah ada. Ya. Kalau yang Lippincott juga rasanya sudah ada nih. Dalam bentuk atlas biokimia. Ya. Ini 3 buku utama yang saya pakai sekarang. Dalam meramu mata kuliah ini. Ya. Itu. Paham ya? Anda paham ya? 3 buku ini Anda bisa cari nanti. Kalau ada yang bahasa Indonesianya akan lebih baik. Ya. Oke. Ini beberapa link YouTube yang terkait dengan biokimia. Ya, juga ini akhirnya ada link YouTube, nanti mungkin buat bahan presentasi Anda nanti. Ya. Ini ada beberapa link, Anda bisa klik aja nanti di materi itu, Anda bisa klik, Anda bisa dengarkan di YouTube apa sih biokimia itu, ya. Nih. Nah, pertanyaannya kenapa kita belajar biokimia ini baru pertanyaan, ya. Kenapa kita belajar biokimia? Di ilmu kedokteran manusia, kedokteran hewan, kedokteran gigi, farmasi, dan biologi ada 6 ilmu yang memakai biokimia. Termasuk pertanian, 7. Ya. Teknologi pangan, 8. Semua pakai biokimia. Artinya biokimia ini bukan ilmu ecek-ecek. Biokimia ini bukan ilmu apa? Bukan ilmu asal ilmu gitu loh. Ya. Jadi banyak jurusan-jurusan yang terkait dengan biologi itu pakai ilmu biokimia. Ya. Jadi biokimia ini adalah kunci untuk memahami kehidupan. Tanpa biokimia nggak mungkin ada kehidupan. Ya. Baik itu tanaman, baik itu mikroba. Kalau nggak ada biokimia nggak mungkin ada kehidupan. Jadi kalau kita bisa lihat lebih lanjut, biokimia itu adalah ilmu kimia yang diterapkan dalam sistem biologi. Nah, ada kata sistem. Apa itu sistem biologi? Nah, ini saya mulai kasih chat deh. Sistem biologi itu apa? Nah, itu. Nanti Anda silakan jawab di chat itu. Ya. Nanti Anda jawab di chat. Pastikan kasih NIM dan kelas. Misalnya Joni, NIM sekian, kelas D. Menurut saya ini Pak. Nah, gitu ya. Oke. Halo guys, suara saya cukup jelas ya? Halo guys. Jelas, Prof. Jelas ya? Di semua tempat, di semua kediaman jelas kan? Ya? Jelas, Prof. Jelas tuh. Ya. Sebab nanti kalau di beberapa tempat nggak jelas, wah repot nanti. Ya mungkin videonya bisa saya kirimkan videonya nanti. Ya. Oke, jadi biokimia itu adalah ilmu kimia yang Anda pernah pelajari di SMA, tapi dia diterapkan dalam sistem biologi, ya. Itu. Nah, kemudian biokimia juga berkembang dari kimia organik. Anda pernah dapat kimia organik kan? Hidrokarbon, alkana dulu di SMA. Nah, biokimia juga berkembang dari ilmu itu, ya. Tapi kimia organik sekarang sudah berkembang menjadi kimia industri, membuat industri plastik, ya, termasuk industri perkayuan itu kimia organik, ya. Walaupun kayu dari tanaman, bahan biologis, tapi di industrinya dia terlibat pada industri bahan organik. Apa saja industri perkayuan? Coba Anda lihat, industri perkayuan itu apa saja, ya. Industri perkayuan.
Walaupun kayu itu berasal dari tanaman. Apa saja komponen kayu? Komponen kimiawi. Nah, itu silakan Anda jawab di chat itu, ya. Tiap orang mungkin jawabannya berbeda-beda, nggak apa, biar jawabannya beragam, ya. Itu, ya. Nah, kalau kita lihat biokimia itu ilmunya kedudukannya di mana? Nah, ini kalau kita lihat di sini bahwa biokimia ini adalah ilmu setelah Anda belajar di SMA, artinya ilmu yang dipelajari setelah Anda lulus SMA. Walaupun mungkin sebagian dari Anda pernah juga disinggung oleh guru biologinya bahwa ada reaksi-reaksi, ada gula, ada protein, mungkin pernah dapat dulu di SMA ya. Nah, itu adalah juga merupakan bagian dari biokimia yang di tahap yang dangkal. Ya. Jadi biokimia ini Anda dapat setelah Anda lulus dari SMA. Dan kemudian dia akan menunjang berbagai ilmu-ilmu kedokteran hewan, terutama S1. Ada mikrobiologi, ada patologi, ada kesmafet, dan klinik. Sampai akhirnya Anda menjadi seorang dokter hewan. Diharapkan Anda bisa menguasai biokimia. Ya. Nah, kemudian ada ilmu lanjutannya, yaitu ilmu bioscience, ilmu-ilmu lanjutan terus di pasca sarjana. Ya, bioscience yang dimaksud di sini bukan bioscience fact, bukan. Tapi ini bioscience yang sudah lanjut. Ya, nanti Anda akan belajar kalau Anda punya rezeki bisa ambil S2, Anda bisa belajar ilmu-ilmu ini, bioteknologi, biomedis, Anda bisa belajar ilmu ini nanti. Kalau Anda masih niat belajar setelah lulus dokter hewan. Dan kelihatannya zaman sekarang ini pembelajaran itu merupakan suatu kewajiban ya. Nah, apa nih? Apa biomedis? Apa tuh biomedis? Coba jawab tuh. Ya. Silakan jawab. Nanti jawaban-jawaban Anda juga ini saya akan pakai untuk penilaian dan ya mungkin semacam kuis-kuis kecil di hari-hari kemudian hari ya. Gitu. Jadi biokimia ini ilmunya apa? Dia didapat setelah Anda SMA dan kemudian dia biokimia Anda pelajari sekarang ini akan menunjang ilmu-ilmu kedokteran hewan. Sampai Anda menjadi dokter hewan. Biokimia selalu ada. Ya. Karena dia nanti akan digunakan macam-macam. Nanti kita akan bahas. Ya. Itu. Setelah Anda dokter hewan, ya diharapkan Anda bisa ngambil S2. Walaupun dari sarjana kedokteran hewan juga Anda bisa ngambil S2. Tapi nanti akan berabe sama koas. Akan bentrok sana, bentrok sini. Ya, itu. Nah, apa sih fokus kajian biokimia ini apa? Dia tuh ada 3 fokus dalam kajian biokimia. Pertama apa? Komunikasi dalam kehidupan. Ini komunikasi dalam kehidupan ini bukannya komunikasi saat Anda ngomong dengan sesama Anda, bukan. Ini komunikasi yang menggambarkan kenapa otak itu tidak didengkul. Itu seperti itu. Ya. Jadi tubuh itu, sel-sel itu saling berkomunikasi, tempat otak itu di kepala, bukan di dengkul. Dan jangan sampai tempat dengkul di kepala. Ya. Itu komunikasinya harus benar. Sebab kalau komunikasinya nggak benar, Anda bisa lihat sendiri. Banyak anak-anak yang cacat kelahiran. Kepalanya membesar atau bagaimana. Itu mungkin komunikasinya nggak betul. Ya. Dan komunikasi dalam kehidupan ini penting dalam pembuatan janin atau pembuatan embrio sampai ke fetus. Makanya ibu-ibu hamil itu diusahakan jangan sampai stres. Ya. Ibu-ibu hamil, Anda nanti mungkin yang cewek-cewek, Anda akan jadi ibu cepat atau lambat, kecuali kalau Anda nggak mau, itu lain ceritanya. Ya. Pastikan nanti Anda kalau Anda sudah jadi ibu-ibu, Anda hamil, pastikan Anda tidak stres. Karena kalau stres, maka komunikasi ini akan salah. Ya. Ini saya kasih pertanyaan juga, jelaskan lebih rinci mengenai komunikasi biokimiawi. Ya, silakan dijelaskan. Anda ketik di chat, silakan. Ya.
Jadi dia membahas kehidupan. Kedua, dia membahas logika kehidupan, logika biokimiawi. Apa itu logika kehidupan? Logika kehidupan itu adalah satu sistem penyusun kehidupan, tapi ada dasar-dasar logikanya. Beda dengan logika matematik, lain. Ini lain. Ya. Misalnya apa? Pada tiap makhluk hidup, itu otaknya terdiri dari senyawa lipid, senyawa lemak. Ya. Nah, itu logika kehidupan. Pada tiap makhluk hidup, otaknya itu terdiri dari senyawa lemak. Ya. Pada tiap makhluk hidup, ototnya terdiri dari protein. Nah, itu logika kehidupan. Semua makhluk hidup. Ya. Hewan, manusia, ototnya terdiri dari protein. Anda makan daging hewan, tuh Anda makan protein, iya kan? Ada juga yang ketiga, yaitu apa? Pengaturan biokimiawi dalam kehidupan. Ya, itu. Jadi tiga butir ini penting. Regulasi biokimiawi dalam kehidupan itu bagaimana? Contohnya, Anda sehabis Anda makan, Anda akan merasa apa? Anda akan merasa ngantuk cepat atau lambat, betul nggak? Nah itu, ya, ada regulasi biokimiawi. Kenapa Anda ngantuk? Karena biokimiawi tubuh Anda itu membiarkan supaya usus Anda bisa bekerja dalam mencerna makanan. Ya. Jadi regulasi biokimiawinya setelah Anda makan akan membiarkan usus Anda mencerna makanan, dan itu perlu tenaga, apalagi perlu energi, apalagi itu makanannya nasi yang keras gitu loh. Ya. Jadi Anda akan sebagian energi Anda itu akan dipakai untuk mencerna makanan. Nah, makanya kalau Anda mau kuliah, Anda mau apa, pastikan Anda nggak makan terlalu banyak. Jangan mau kuliah Anda makan nasi sepiring penuh, ngantuk itu, nanti coba aja. Dikombinasi sama kopi juga malah jadi kacau nanti. Ya. Oh ya, ini ngomong-ngomong ada yang ngopi nggak nih? Ngopi aja, silakan ngopi. Ya, supaya nggak ngantuk. Silakan ngopi. Siapa yang udah makan pagi? Jeremy Gading udah makan pagi belum, Jeremy Gading? Kalau Jeremy Gading udah makan pagi belum? Belum. Ya, ya. Minum susu. Apa-apa, mantap tuh. Bagus itu, Jer. Bagus itu, Jer. Makan minum susu mantap itu. Ya. Oke. Nah, poin apa lagi yang kita belajar dari biokimia? Nah, biokimia itu dia menonjolkan sesuatu di mana molekul kimia yang tidak hidup menjadi seolah-olah tampak hidup. Contohnya glukosa. Ya. Glukosa itu molekul yang tidak hidup. Molekul mati, dia senyawa mati. Tapi di biokimia dia menjadi seolah tampak hidup. Dia bisa memberikan energi. Ya, itu glukosa. Ya. Jadi molekul yang tidak hidup menjadi seolah-olah tampak hidup. Ini saya kasih lagi pertanyaan. Coba Anda kasih contoh lain, molekul apa aja yang tadinya tidak hidup seolah-olah menjadi hidup. Saya sudah kasih contoh glukosa. Ya, glukosa tuh dia menjadi molekul yang tampak hidup di biokimia. Dia bisa memberikan energi, dia bisa diubah menjadi senyawa lain. Ya, itu. Tentunya ini pasti ada yang mengatur, tapi siapa yang mengatur dan caranya bagaimana? Ya, sudutnya tergantung dari sudut pandang mana dulu. Tapi kita semua bangsa Indonesia termasuk bangsa yang beragama. Kita semua paham pasti ada satu kekuatan besar yang mengatur semua ini. Ya, hidup mati Anda di tangan pencipta Anda, betul nggak? Setuju? Ada yang nggak setuju? Hidup mati Anda di tangan pencipta Anda? Nah, itu ya. Ya. Oke, ya, jadi ini penting ya. Nah, pada kenyataannya regulasi biokimiawi ini tidak selalu berjalan mulus. Ya.
Ya, nah itu juga saya kasih tanya lagi apa saja yang diatur secara biokimiawi. Nah, coba Anda renungkan itu ya. Biar Anda nggak ngantuk, jawab tuh chat coba. Ya, usahakan semua menjawab ya. Supaya Anda nggak ngantuk ya. Ini. Nah, oke. Tadi itu adalah filosofi. Tadi yang saya bahas itu adalah filosofi biokimiawi. Oke, ya. Slide 1 sampai 5 membahas filosofi biokimiawi. Ya, itu. Nah, sekarang cakupan ilmu biokimia ternyata ilmu biokimia itu bukan ilmu single, bukan ilmu tunggal, tetapi dia banyak anak-anaknya, dia banyak cabang-cabangnya. Ya, dia banyak cabang-cabangnya biokimia itu. Oke, yang pertama adalah biokimia komparatif, biokimia perbandingan. Aduh, asik ada TikTokan. Ada TikTokan, ada TikTokan. Ya. Asik TikTokan. Ya, jadi biokimia komparatif ini membahas proses biokimia dalam tubuh hewan yang berdaya guna untuk manusia. Nah, dokter hewan ini sebenarnya pelajarannya adalah biokimia komparatif. Biokimia perbandingan antar hewan. Bagaimana pada sapi, bagaimana pada ayam biokimianya, bagaimana pada babi. Nah, belum lagi pada hewan lain seperti pada iguana tuh biokimiawinya bagaimana. Ya, ini sebenarnya harusnya biokimia komparatif ini di kedokteran hewan, tapi ya kita kan paket S1-nya biokimianya bukan biokimia komparatif tapi biokimia umum. Ya. Ini penting nih biokimia komparatif buat kedokteran hewan. Nah, di FKH, di UNUD, biokimia komparatif ini dapatnya di S2, di pasca sarjana. Ya, itu. Ya. Oke, itu yang pertama, cakupan biokimia. Nah, kedua apa? Metode terapi. Terapi itu merupakan sekelompok metode yang bertujuan untuk proses penyembuhan pada hewan. Jadi nggak selalu obat. Bisa juga terapi fisik, berjemur di bawah sinar matahari. Makanya Anda punya anjing, punya kucing, pastikan pagi dijemur biar dia sehat. Ya. Anda juga harus jemur. Apalagi sekarang kena corona nih. Katanya corona ini paling harus jemur sampai jam berapa? Jam 10 ya? Ya. Iya, Dok. Iya, itu terapi. Itu terapi apa? Terapi fisik untuk mengantisipasi corona. Ya. Ada nggak yang buat PKM mengenai corona? Ada nggak yang buat PKM mengenai corona? Nggak ada. Bagaimana terapi sinar matahari dalam mengantisipasi corona? Ada nggak tuh yang buat judul itu? Nggak ada ya? Kalau ada ya syukur. Siapa tahu bisa lolos. Ya. Ada juga biokimiawi penyakit. Nah, Anda belajar penyakit dari kacamata biokimia. Bagaimana sih kejadian penyakit itu? Bagaimana sih kejadian corona itu dari kacamata biokimia? Ya. Bagaimana biokimia penyakit itu terjadi? Ya, itu. Nanti Anda akan belajar juga ini di S1 ya, walaupun mungkin belajarnya secuil-secuil. Ya. Ada lagi apa? Pengembangan bahan diagnostik. Ya. Pengembangan bahan diagnostik ini banyak bahan-bahan yang digunakan untuk membantu diagnosa suatu penyakit. Nah, itu yang paling ngetop sekarang ini itulah bahan diagnostik apa? Corona, ya kan? Ada berapa macam metode diagnostik corona? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah baca nggak? Metode diagnostik corona. Ada berapa macam? Coba saya ketik ya. Coba Anda jawab nih. Tuh, saya ketik tuh. Ya. Ada berapa macam metode diagnostik COVID. Ya. Nah, ini biokimia berperan penting dalam pengembangan bahan diagnostik, termasuk vaksin. Ya. Dan biokimia juga terlibat dalam biosains, biomedik, dan bioteknologi. Ya. Jadi kelompok ilmu yang bisa menjembatani profesi dokter hewan dan
profesi ilmu lain yang analog, farmasi, kedokteran gigi, biologi, dan lain-lain. Nah, jadi kita ini adalah ini yang kita kenal sebagai ilmu biomedik. Ya. Biomedik itu ilmu yang menjembatani antara profesi dokter hewan dan profesi sejenis. Kedokteran gigi, biologi, kedokteran manusia, ya. Itu, ya. Oke, ya, jadi ini biokimia. Apa target kita belajar biokimia? Ya, kita bisa memahami mana yang sehat, mana yang sakit. Dokter hewan harus bisa menetapkan status kesehatan hewan dengan berasaskan biokimiawi. Ini hewan sehat atau enggak? Gula darahnya tinggi atau normal? Pada manusia ini udah sering dipakai. Gula darahnya tinggi atau enggak? Ya, itu. Nah, kalau gula darahnya tinggi, seekor anjing ya mungkin dia kena diabetes mellitus. Ya. Belum lagi terapi, ya, dan segala aspek terapi, obat-obatan, peracikan obat, pengembangan bahan-bahan alami, nutraceutical itu bahan-bahan alami yang berkhasiat obat. Ya. Contohnya apa, kunyit, daun sirih, nah itu. Ya. Dan juga belum lagi dampak terapi penyinaran, radioterapi. Ya. Itu. Ada lagi yang namanya apa? Ilmu nutrisi perbandingan. Nutrisi itu berbagai jenis hewan. Beda sama manusia. Kemanusiaan nutrisi cuma satu macam manusia, paling anak-anak. Tapi kita dokter hewan, waduh, nutrisinya ada berapa macam tuh. Ya. Nutrisi babi sama nutrisi sapi beda, karena lambungnya juga beda. Nutrisi kuda sama nutrisi babi juga beda. Kuda dia lambungnya tunggal, tapi dia pemakan tanaman, herbivora. Babi itu pemakan segala macam. Ya. Segala macam jadi makan kalau babi. Itu nutrisinya pasti berbeda. Makanya saya sebut sebagai nutrisi komparatif atau nutrisi perbandingan. Ya. Ya diharapkan Anda sebagai dokter hewan menguasai ini, dan tentunya nanti Anda diharapkan menguasai ilmu nutrisi di mana Anda berkecimpung. Kalau Anda berkecimpung di taman safari, nah itu baru kelihatan. Ya. Anda bekerja di taman safari, Anda baru bisa kelihatan. Nutrisi komparatif. Belum lagi terapi komparatif. Ada obat-obat tertentu yang tidak cocok pada anjing, tapi cocok pada kucing, dan juga sebaliknya. Terapi komparatif itu dokter hewan di situ, beda sama dokter manusia. Ya. Makanya Anda nanti kalau baca buku, lihat dulu bukunya untuk kedokteran hewan atau kedokteran manusia, jangan asal comot aja. Ya. Karena nanti berbeda. Ya, itu. Ada alumni kita yang kerja di Taman Safari di Dubai. Wah, mereka cerita itu. Mereka harus buka buku lagi katanya. Saya bilang buku-buku e-book itu banyak. Kamu cari aja di Google buku-buku e-book gratisan, cuma bahasanya bahasa Inggris. Itu, ya. Halo guys, suara saya Pak cukup jelas? Halo. Jelas, Prof. Semoga di tempat lain juga jelas ya. Ya. Oke, syukur. Target pembelajarannya apa? Ilmu bedah. Di ilmu bedah apa peranan biokimia? Peranan biokimia di ilmu bedah, kita melihat dampak berbagai proses pembedahan. Ya. Pencangkokan organ, pembuangan organ, atau lainnya terhadap sistem biokimiawi tubuh hewan. Ilmu bedah memang secara langsung tidak berkaitan dengan biokimia. Tapi kalau kita lihat dampaknya, itu pasti ada kaitannya. Ya. Belum lagi diagnosa secara biokimiawi yang saya contohkan tadi, diagnosa corona, ya, membantu diagnosa penyakit pada hewan. Contohnya itulah mendiagnosa
penyakit kencing manis pada hewan. Ya. Itu secara biokimiawi. Banyak yang lain. Coba Anda cari deh. Ini saya kasih pertanyaan lagi. Anda boleh ambil dari mana-mana. Ya, coba Anda cari macam-macam diagnosa biokimiawi pada hewan, bukan pada manusia. Ya, coba silakan Anda ketik di chat, biar chatnya penuh. Ya. Ada lagi ilmu Kesmafet, kesehatan masyarakat veteriner. Aspek biokimiawi dari keamanan produk asal hewan untuk manusia. Bagaimana membedakan daging segar dan daging yang sudah lama secara biokimiawi. Itu bisa dibedakan. Daging segar dan daging yang lama, sudah agak lama. Jadi daging hewan yang baru dipotong sama daging hewan yang sudah dipotong 2 hari yang lalu. Itu bagaimana membedakannya. Saya bedakan. Ya. Belum lagi lintas disiplin ilmu IPTEK, ilmu pengetahuan teknologi, kontribusi biokimia dalam segala aspek ilmu dan teknologi. Ya. Nah itu, saya kasih banyak pertanyaan kalian tuh. Ya. Oke. Dan juga adalah pengembangan ilmu kedokteran hewan itu sendiri. Ilmu kedokteran hewan itu patut dikembangkan. Kenapa? Karena banyak ilmu-ilmu yang nggak bisa langsung diterapkan pada manusia. Contohnya obat-obat baru, vaksin, itu nggak bisa langsung pada manusia. Mesti coba pada hewan. Nah, kalau gitu obat corona apakah langsung pada manusia? Apakah obat corona langsung dipakai pada manusia? Nah, coba tuh. Obat corona apakah langsung digunakan pada manusia? Nah, hewan apa saja yang cocok untuk pengujian obat corona? Ya, coba Anda jawab tuh. Hewan-hewan apa saja yang cocok? Coba lihat. Ya, hewan-hewan apa saja yang cocok untuk pengujian pada pengujian obat untuk terapi corona? Nah, ini dia. Ya, kalau gitu hewannya apa? Coba Anda jawab ya. Ya, 1 atau 2 lah minimal. Ya. Juga ada ilmu-ilmu lain yang terkait dengan biokimia. Contohnya biokimia pangan, ya, sifat-sifat bahan pangan mentah. Di FKH juga sebenarnya ada ilmu kimia pangan, tapi sudah terintegrasi dengan Kesmafet, ya. Ada ilmunya membahas biokimiawi produk-produk asal hewan, telur, air susu, daging. Ya. Ada juga biokimia nutrisi, membahas dinamika bahan makanan dalam tubuh. Ada juga biokimia lingkungan, membahas berbagai aspek yang mempengaruhi lingkungan dari sudut biokimiawi. Contohnya dampak polusi, ya. Dampak polusi terhadap ini apa? Ya. Oke. Ada lagi biokimia tanaman. Nah, biokimia tanaman ini terkait dengan herbal untuk pengobatan. Ya. Itu biokimia tanaman. Ada lagi biomaterial. Apa biomaterial? Membahas penemuan-penemuan bahan baru yang kompatibel dengan tubuh manusia dan hewan. Contohnya, gigi anjing cocok sama gigi manusia. Nah, itu harus dipelajari dulu. Gigi babi cocok dengan gigi manusia. Ya. Atau gigi sapi kebesaran, gigi kambing deh, cocok dengan gigi manusia. Ya.
Itu dipelajari di biomaterial. Nah, itu saya tanya lagi. Coba Anda cari lagi aspek-aspek biomaterial. Minimal 2. Apa saja? Nah, satu lagi, bioinformatika. Nah, bioinformatika ini penggunaan piranti lunak komputer untuk membantu perkembangan biologi termasuk biokimia. Bioinformatika. Ya. Ya, itu. Anda langsung jawab sekarang juga ya, biar nanti selesai ya, selesai gitu. Ya, ya sedapatnya aja lah, nggak apa-apa. Ini saya untuk brainstorming Anda supaya Anda nggak ngantuk di kuliah. Usahakan semua jawab ya, supaya nanti Anda juga bisa dapat nilai untuk tabungan. Kalau nanti biokimia Anda jelek. Saya nggak berharap biokimia Anda jelek nanti. Saya berharap Anda dapat A semua biokimia. Ya. Nah, sekarang ini 4.0 di biokimia itu apa? Ya, 4.0 di biokimia itu apa? Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, revolusi 4.0 itu terkait dengan apa? Terkait dengan apa? Internet of Things. Segala-galanya harus pakai internet. Anda sudah alami sendiri, betul nggak? WhatsApp, Line, semuanya berbasiskan internet. Ya, Internet of Things. Segala sesuatunya internet. Meramal nasib juga pakai internet sekarang, udah nggak pakai dukun. Nggak zaman kamu meramal nasib pakai dukun, pakai internet sekarang. Itu kan di Facebook banyak tuh. Nanti 10 tahun lagi, Niputu Anggita akan menjadi apa misalnya. Coba tuh, pernah nggak tuh? Coba itu tuh, di Facebook banyak kan tuh ya. Nah, nanti 20 lagi Niputu Yudiantari akan nikah dengan siapa. Nah, tuh. Itu ya. Nah, Yudiantari. Juga nanti 5 tahun lagi, Oki Ardana akan jadi miliarder. Siapa tahu ya, kita aminkan aja ya Oki ya. Betul nggak Ki? Ya. Sekarang udah pakai Internet of Things. Peramalan juga pakai Internet of Things. Dukun udah nggak laku sekarang. Kalau kamu ngeramal masih pakai dukun ya udah apa ya? Jadul ajarannya. Ya. Ya itu ya. Nanti 20 tahun lagi Carmenita akan mirip dengan siapa? Nah, gitu kan? Ada tuh di Facebook ya. Saya sering lihat tuh, tapi saya nggak mau main makan tuh. Nyedot kuota itu kurang ajar itu. Permainan gituan, nyedot kuotanya besar itu. Ya. 20 tahun lagi Rati Yusnia akan mirip dengan siapa? Ya, banyak sekali itu. Belum lagi nih psikologi. Ya. Bagaimana sifat-sifat Rambu Raya Malika, misalnya. Isi ini, isi itu, ya kan? Ada yang pernah coba tuh, ya? Semuanya Internet of Things, ya enggak? Mungkin juga ke depan konsultasi ahli psikologi udah nggak zaman tuh, ke depan. Cek aja di Facebook tuh banyak kok, ya. Nanti saya kasihkan salah satu linknya. Kalau Anda mau cek diri Anda, saya kasih salah satu linknya saya kasih salah satu. Ada 100 pertanyaan yang Anda harus jawab. Nanti saya kasih linknya. Ya. Oke. Jadi segala sesuatu sudah pakai internet. Nah, pemakaian internet juga ada buruknya. Kalau Anda berbuat kriminal, maka Anda akan dicari oleh internet ini sampai dapat. Dan pasti dapat. Ya. Pasti Anda akan ketangkap. Zaman dulu kan polisi nyari maling ayam aja kan susah. Sekarang maling uang aja bisa dicari pakai internet. Ya, itu yang pertama. Internet of Things, Anda sudah belajar. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, big data and security. Sekarang masalah kita permasalahannya pada data. Apa data-data yang Anda miliki sekarang? Nah, coba itu. Anda
pastikan Anda punya data. Data apa aja? Akte kelahiran Anda, itu data. Akte kelahiran Anda. Ijazah ijazah Anda dari SD sampai SMA, itu data. Ya. Apalagi KTP Anda, paspor Anda, itu data. Pastikan itu aman. Rekening terutama, rekening bank, itu pastikan aman tuh. Big data and security. Hati-hati, Anda kalau transaksi banking, jangan pakai WiFi umum. Ini saya pesan buat kalian. Ya, kalau Anda transaksi banking di HP, bayar-bayar atau transfer, jangan pakai WiFi kampus. Jangan sekali-kali pakai WiFi umum. WiFi resto, bahaya. Nanti kamu punya password sama kamu punya account akan dicaplok sama si hacker. Wah, udah. Habis uangmu nanti. Ya, hati-hati kamu. Jangan mengandalkan WiFi. Ya Pak, tapi kan WiFi enak Pak, murah. Saya bilang kamu jangan punya mental murahan. Ya, ayo kamu pilih mana? Pilih datamu dihack atau pilih murah, yang murah. Coba perhitungan baik-baik itu. Ya, ini penting sekali. Pastikan datamu aman, safe. Ya, makanya sekarang dimunculkan big data and security. Walaupun bagaimanapun big data and security tidak 95% aman. Jangan tanya 100%, nggak akan. 95% aja keamanannya masih dipertanyakan big data security ini. Ya. Belum lagi soal penyimpanan. Disimpan di mana? Disimpan di komputer nggak cukup. Harddiskmu akan cepat penuh. Belum lagi data-data video. Video-video waktu kamu ulang tahun, Sweet 17. Ada nggak yang punya videonya waktu Sweet 17? Jessica Octavia punya nggak video kamu waktu Sweet 17, Jessica? Halo Jessica, punya nggak video waktu Sweet 17? Pastikan tersimpan dengan baik, Jessica. Ya, ya. Pastikan Jessica video Sweet 17-nya tersimpan dengan baik. Ya, disimpan di mana? Simpan di HP? Wah, HP nggak muat lah. Paling RAM-nya berapa sih HP itu? HP-HP Android sekarang tuh kalau video-video lah dia langsung tersimpan di Android-nya. Beda dengan HP-HP zaman dulu. HP-HP zaman dulu kalau kita buat video dia tersimpan di eksternal. Di kartu eksternalnya. Kalau HP-HP jadul kayak BlackBerry, ya. BlackBerry itu dia kalau kita syuting video otomatis tersimpan di eksternal, tidak tersimpan di HP. Tapi Android sekarang tersimpan di HP. iOS juga sama tuh, tersimpan di HP videonya. iOS ini iPhone, iPad, Mac juga sama tuh, tersimpan di HP dia. Jadi HP kalian bisa cepat penuh. Ya itu. Ada lagi big data biologi. Nah, big data biologi ini apa? Ini contohnya genom, termasuk plasma nutfah, ya obat-obatan. Nah, biokimia bermain di sini. Anda punya data nggak? Anda punya data Anda pribadi di luar akte lahir, di luar ijazah. Contohnya apa? Data silsilah. Ya. Misalnya, apakah si Anu membawa penyakit hemofilia? Itu data penting. Dan itu harus disimpan dengan baik. Seorang cewek misalnya membawa seorang cewek, orang tuanya kena hemofilia. Dia membawa itu. Kalau sampai orang lain tahu, cewek itu rasanya nggak ada yang mau dari itu. Iya. Ingat loh, internet ini kejam. Ya. Jejak digital itu kejam. Siapa yang tahu jejak digital? Apa itu jejak digital? Ini saya kasih pertanyaan lagi. Apa itu jejak digital? Jejak digital di biologi itu apa saja? Ini bukan jejak digital seperti siapa? Seperti di politik, bukan. Ini di biologi, apa saja? Saya kasih contoh hemofilia tadi satu misalnya. Cewek X punya Cewek X punya bakat hemofilia. Logikanya cowok kok tahu cowok ada cowok yang tahu itu cowok itu nggak akan mau, beresiko dia. Ya, atau cowok Y punya
punya pembawa hemofilia. Kalau ada cewek yang tahu, pasti cewek itu nggak akan mau sama cowok itu. Ya, karena beresiko. Ya, itu. Jejak digital di biologi itu apa saja? Nah, ini penting. DNA boleh. Siapa nih? Iqbal Bayu menjawab DNA bisa, betul. Tapi DNA yang bagaimana? Ya, itu. Jejak digital dalam biologi. Big data biologi, data besar di biologi. Literasi yang keempat. Data, teknologi, dan manusia. Prabowo bilang, 50% orang Indonesia itu belum literate, not literate. Walaupun 90% orang Indonesia sudah bebas buta huruf. Apa bedanya? Buta huruf sama literate, coba dijawab nih. Ya. Tuh. Apa bedanya buta huruf dan not literate? Ada yang tahu? Orang buta huruf itu bisa, orang yang tidak buta huruf dia bisa baca, tapi belum tentu paham apa yang dia baca. Nah, untuk memahami apa yang bisa kita baca itu namanya kita harus literate. Ya, literasi sistem baru. Ya. Dulu kita hobinya ngomong, tapi sekarang perhatikan, ngomong udah enggak lagi. Bahasa kita sekarang adalah bahasa tulisan, betul nggak? Saya ini masih ngomong aja kuliah di Webex sama kalian, tapi kalau udah di OASE, kalian udah nggak ngomong lagi sama saya. Saya kasih tugas baca buat UTS, nah udah itu aja. Secara tertulis saya kasih tugas di OASE. Ada yang nanti di OASE saya akan simpan juga materi ini di OASE. Ya, ada yang bilang jejak digital dalam biologi adalah segala rekaman jejak perjalanan seorang di bawah setiap seorang itu lahir. Oke, ya, nggak salah. Ya. Literasi sistem baru, coba itu apa literasi itu? Ya. Itu. Perubahan sistem. Nah, ini perubahan sistem yang ini namanya sistem disrupsi. Kita belajar sudah disrupsi nih belajar kita ini. Biasa kita belajar tatap muka, sekarang kita udah nggak bisa tatap muka lagi. Sejauh mana COVID belum hilang, kita nggak bisa belajar tatap muka. Jujur aja saya kangen sama kalian. Saya ingin ketemu kalian sekali waktu, cuma susah gitu. Kan? Nggak boleh. Ya. Internet of Things ini dikatakan penemuan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada melalui penggabungan teknologi dan dampak sosial. Ya. Jadi IoT ini Internet of Things ini kebutuhan informasi untuk masyarakat, ya, memungkinkan layanan canggih. Terus sekarang masih suka ada yang nonton XCTI nggak? Halo guys, apakah masih ada yang nonton XCTI sekarang? Nggak, Prof. Apa tontonan kalian sekarang? Tidak, Prof. Nonton Netflix, YouTube. Prof. Netflix minimal, betul nggak? Iya kan? Netflix nggak mahal kok. Berapa sih sebulan? 50.000. Berapa bayar Netflix? Yang versi HP. Bukan yang versi ini ya, versi HP. Paling 70.000 tuh, ya nggak? Iya, Prof. Langganan Netflix. Ya kan? TV Indovision aja cepat atau lambat akan ditinggalkan. TV-TV kabel Indovision, apalagi itu cepat atau lambat akan ditinggalkan. Netflix sekarang yang dominan dan YouTube yang kedua. Nah, YouTube tuh. Film-film jadul juga di YouTube ada tuh. Film zaman saya SD tuh ada di YouTube tuh. Ya YouTube sekarang. Saya kok kangen sama film-film itu, saya download aja filmnya, saya putar lagi. Film-film jadul kok saya kangen. Ya, perubahan sistem. TVRI, jangan tanya lah. Ngomong melulu TVRI, ngoceh melulu. Gak akan ditonton. Oki Ardana, Obina nonton apa Oki Ardana? Halo Olivia Oki Obina nonton apa Oki? Oki hobinya nonton apa? YouTube, Netflix? Netflix, Prof. Atau apa Ki? Nah, Netflix kan? Iya. Ya. Itulah namanya disruptif, perusakan dalam sistem yang ada. Sistem yang ada ini dirusak dengan sistem yang baru. Makanya dikatakan new normal baru. Aduh, males deh kuliah deh tatap muka lagi.
Anak-anak online bisa sambil tiduran, ada kopi, ada biskuit di sebelah, ya kan? Kamu kuliah tatap muka nggak bisa kayak gitu. Nanti bisa-bisa diminta Pak Iwan lagi kuliah tatap muka. Minta kopinya dong, kan? Ya kan? Nah, sistem baru normal ini menjadikan segala sesuatu menjadi lebih murah dan mudah, disruptif. Ya, jadi dia merusak sistem yang ada. Sistem tradisional ke pasar mana? Ke pasar tradisional kan mungkin cepat atau lambat akan hilang. Apalagi resiko coronanya tinggi di situ. Ya. Itu yang kedua, jadi lebih murah. Dan yang ketiga apa? Segala sesuatunya in hand. Ada di tangan kamu. Makanya dikatakan life in hand. Hidupmu ada di tanganmu. Apa yang contohnya in hand? Halo guys, ada yang tahu yang contohnya in hand? Apa yang contohnya in hand? Hidupmu di tanganmu. Apa yang buat kamu hidup sekarang? Yang ada di tanganmu ini apa? Handphone, Dok. Iya, handphone lah. Tablet, handphone, iPad, ya. iPhone. Nah, itu. Paling enggak itulah. Android lah itu. Ya, in hand. Ya, itu. Hidup Anda sekarang di tangan Anda. Anda bisa jalan-jalan kemana-mana pakai Google apa? Pakai Google Tracking. Bisa ke Kanada, bisa udah bisa semua. Ya. Belum lagi apa? Perubahan sistem yang meminimalisir resiko. Pakai robot, pakai drone. Nangani orang corona itu harusnya pakai robot. Robot nggak akan tertular. Ya. Resikonya tekan. Daripada dokter udah mati 100 lebih, dokter udah mati. Gara-gara corona. Ya. Masih kamu mau masuk ke kedokteran? Masih kalian tahun depan masih ingin kuliah di kedokteran? Siapa tahu ada di antara kalian tahun depan ikut apa SBM lagi? Pilih kedokteran. Masih ada yang mau kuliah di kedokteran? Corona tuh, lihat tuh. 100 dokter mati. Ini yang baru ketahuan. Belum yang nggak ketahuan nih. Dulu orang jadi dokter bangga. Sekarang orang jadi dokter mikir. Udah mahal lagi. Mati gara-gara corona lagi. Ya, itu. Saya punya teman saya tuh dia begitu khawatir sama anaknya yang praktek di mana? Praktek di Semarang. Di rumah sakit di Semarang tuh. Apa nama rumah sakit Semarang tuh? Rumah sakit yang terbesar lah. Weh, dia takut sekali. Saya bilang, udah kamu doa aja lah. Daripada kamu stres nggak karuan, serahkan kepada Tuhan semuanya. Ya? Ayo, siapa yang tahun depan mau ikut SBMPTN lagi? Pilih kedokteran. Jujur aja. Nah, corona makananmu nanti tuh. Ya. Oke. Long life learning, pembelajaran jangka panjang. Jadi kita ini harus selalu belajar. Saya aja yang udah umur segini, saya masih belajar. Umur saya sekarang udah 59, saya masih belajar. Ya minimal mengupdate slide, kan saya harus baca materinya apa aja. Ya. Masih belajar. Ayo kalian jangan sampai kalah sama saya ya. Pastikan kalian juga masih belajar. Nah, jadi biologi ini melibatkan data teknologi dan manusia. Data biologi sangat besar, termasuk data genom manusia. Ya. Belum lagi dari hewan dan mikroba, genom manusia juga besar sekali. Ya. Genom manusia ini adalah data yang sangat dirahasiakan. Kalau genom hewan mungkin nggak perlu. Tapi genom manusia itu sangat dirahasiakan. Ya, apakah dia membawa gen penyebab kencing manis? Itu harus dirahasiakan. Ya, banyak etiknya data manusia ini. Ke data hewan ya kita bebas pakai. Data farmaka, tanaman berkhasiat di Indonesia. Dan banyak yang dicari oleh orang-orang dari luar Indonesia. Data farmaka ini. Contohnya apa? Bajaka tuh, tahu bajaka ya? Yang katanya anti cancer. Ini sudah banyak yang ngincer itu. Maling zaman sekarang sasarannya apa? Data, bukan celana dalam cewek. Itu maling jadul yang sasarannya celana dalam cewek. Sasarannya data maling sekarang. Coba lihat di hacker-hacker itu. Itu hacker bukan maling, iya kan? Apa yang dia cari? Data. Password bankingmu.
rekening bankingmu, itu yang dia cari sekarang. Maling nyuri celana dalam perempuan mah habis digebukin. Maling data nih nggak gampang nangkepnya. Ya, kamu maling celana dalam perempuan masuk ke lokasi perumahan, kumuh lagi habis kamu digebukin. Ya, udah nggak zaman maling sekarang. Ya, maling helm, maling ceperan lah. Maling helm tuh maling ceperan. Ya, ketahuan juga habis digebukin itu. Ya. Dan Anda lihat berbagai negara sangat tertutup terhadap data biologi mereka. Beberapa negara sangat tertutup. Artinya data biologi itu harus benar-benar dilindungi. Indonesia aja yang data biologinya diumbar. Negara lain enggak. Cina, coba kamu cari data biologi di Cina. Oh, nggak bakal kamu. Fasri, mana Fasri? Halo Fasri. Halo Safira. Halo, Prof. Halo Fasri, halo Safira. Pastikan Anda berespon ya. Kalau Anda berespon berarti Anda masih menyimak. Kalau Anda tidak berespon berarti kemungkinan Anda tidur. Ya, kemungkinan Anda TikTok-an. Ya, itu. Saya selalu pantau nih. Ya. Oke. Jadi maling zaman sekarang sasarannya data. Jadi biokimia juga, data ini penting di biokimia. Ya. Data obat-obatan, data hewan asli Indonesia. Apa aja hewan asli Indonesia? Anoa, apalagi sapi Bali. Itu hewan asli Indonesia. Datanya penting itu. Komodo dong. Komodo lagi. Ya, memang itu data komodo. Data biokimia komodo, genomnya bagaimana. Kita belum sampai ke sana. Jangan sampai Amerika udah duluan ke sana. Ya. Indonesia ini menjadi salah satu negara yang too much to be shared. Terlalu banyak yang bisa dibagikan dari Indonesia. Terlalu banyak. Ya. Kita harus bijak terhadap data ini. Jangan hanya karena uang sekian dolar kamu menginikan data kita. Ya. Sayang data ini. Jangan jadi bangsa bermental uang. Ya. Karena ini memerlukan perubahan mindset. Kita ini masih banyak orang yang bermental uang. Data disikat, apa disikat. Janganlah ya. Itu. Oke guys, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Bingung? Gimana biokimia ilmunya dibanding biosains? Sama-sama kuliah awal. Bagaimana ilmunya biokimia? Mana yang lebih serem? Biokimia atau biosains? Mana yang lebih menyenangkan? Biokimia atau biosains? Nanti Anda silakan dia tulis ya, tulis di chat aja nanti. Gak usah kasih nama. Mana yang lebih menyenangkan, biokimia atau biosains? Masih ada pertanyaan? Bingung? Halo Safira. Halo Safira Hadi. Iya, Bro. Safira Hadi Putri. Ya. Iya. Oke ya. Halo Kade Sri Ayuliani. Mana Kade Sri Ayuliani? Halo Kade Sri Ayuliani. Ada, Bro. Halo Kade Puspa Dewi. Ya. Oke. Kade Puspa Dewi. Oke. Hadir, Bro. Oh ya. Ya, kita dicek ulang aja absennya. Yang tidak berespon nanti di chatnya saya hapus. Ya. Oke semua ya. Oke baik. Adik-adik sekalian, itu aja yang saya bisa kasih di pagi pada Anda. Moga-moga Anda paham. Kalau Anda masih nggak paham, Anda bisa chat di grup ya. Jangan malu-malu ngechat. Jangan malu bertanya, nanti Anda sesat di jalan. Ya, Ya, Prof. nggak apa-apa. Di kuliah online ini nggak ada istilahnya sok pinter, sok tahu, nggak ada. Ya. Oke semuanya, selamat pagi. Oke semuanya, pastikan kalian sehat selalu ya. Pastikan kalian sehat selalu. Ya, Prof. Terima kasih, Baik, Bro. Prof. Bagikan ya. Terima kasih, Bro.